sejarah hidupnya Simbah Semarakati adalah di Dusun Garungan itu kan sebelumnya ada Simbah Semarakati kan adanya Simbah Kosel. Jadi sebelum ada Mbah Semarakati di Garungan sudah ada Mbah Kosel yang lebih utama. Jadi Mbah Kosel itu zaman dulu, zaman Belanda itu sudah dibelenggu sama Belanda di makom Curug Trimas itu yang ada payungnya agak gede-gede itu untuk membelenggu Simbah Ki Kosel istilahnya. Tapi Mbah Semarakati kan dari Keraton Yogyakarta ke sini adalah disuruh dari atasannya, suruh ke cari yang anak ada kebo bule. Ya, itu ada kebo bule, itu adalah di tempatnya Mbah Kosel. Nah, Mbah Semarakati turun dari sana itulah naik pelepah. Tahu pelepah? Pelepah itu larak kelapa. Nah, turun di itu Dusun Garungan. Nah, di sini perjuangan Garungan adalah pertama Simbah Semarakati itu belum ada apa masih hutan atau masih gombolan. Kenapa dari Dusun Garungan? Garu pangan adalah garu membawa pangan. Jadi air pun belum ada. Airnya Simbah Semarakati di sini membuat aliran air dari daerah Wonosoyo ke Garungan itu pakai tongkat diseret menjadi aliran sungai untuk kebutuhan sawah dan minum orang Garungan dulunya itu. Semarakati di sini, Mbah Semarakati menurut sejarah itu tidak meninggal. Mbah Semarakati itu tidak meninggal secara marifat umumnya, tidak meninggal. Tapi Mbah Semarakati itu cuma hilang di sini, di Dusun Garungan. Hilangnya itu di Dusun Garungan. Jadi entah sekarang Mbah Semarakati itu katanya masih hidup, belum meninggal dunia. Entah tempatnya di mana atau di posisi menyerupai orang gimana itu bisa. Katanya itu masih bisa menyerupai. Mbah Semarakati belum meninggal, cuma menghilang atau musnah dunia. Tapi di makam kenapa ada makom Simbah Kyai Wali Agung Semarakati yang dibuat sejarah itu? Karena itu hilangnya memang di situ dan paling tanda-tanda itu adalah bentuk bambu. Nah, itu bentuk bambu di makom Simbah Kyai Semarakati, bahwa Mbah Semarakati sebenarnya, nah itu kan namanya pring, bener, pring itu bambu, benar itu kebenaran. Jadi yang betul Mbah Semarakati di sini karena memberi tahu sama masyarakat bahwa ini tetenger atau tanda-tanda itu tetenger nama sejarah. Karena kan Mbah Semarakati meninggal karena apa? Mbah Semarakati itu pernah dulunya niku cari ikan di Sungai Jali. Itu Mbah Semarakati itu ketimbun batu besar yang dibawa oleh ikan sutarga. Tahu ikan sutarga? Ikan sutarga itu ikan, bentuk ikan tapi ada kepalanya, udah nggak ada dagingnya. Sutarga itu sekarang diletakkan di Gunung Kedung Jahat. Nek masyarakat Garungan namanya Kedung Jahat. Padahal itu gedung jahat. Nah, itu menyimpan ikan sutarga itu katanya gitu. Kenapa Mbah Semarakati meninggal? Karena dulu ketimbun batu pun sampai 41 hari Mbah Semarakati bisa melepaskan batu yang dua itu menjadi batu yang dua besarnya dinamakan batu kembar. Jadi batu yang menimbun Mbah Semarakati itu akhirnya menjadi dua sama besarnya. Mbah Semarakati timbul dari tengah-tengah batu itu, akhirnya pulang kembali ke masyarakat. Itu sejarah Mbah Semarakati. Kenapa Mbah Semarakati makamnya sampai tahun dulu dibangun pada tahun kembar? Karena saya baru saja ingat bahwa dulu itu adalah sejarah Mbah Semarakati itu ada batu kembar. Nah, alhamdulillah saya diberi peringatan dan diimutkan sama Allah Mbah Semarakati mau dibangun. Nah, pas pembangunan dan pembentukan makom Simbah Semarakati, berdirinya makom itu yang bentuknya seperti rumah atau maesan yang sedang itu dibentuk. Saya dan masyarakat itu membangun makam Simbah Semarakati pada tahun kembar 2020 alias 2020. Masih dirumah dan dirawat setiap tahun, apapun perencanaan Mbah Semarakati masih dilaksanakan.
Karena kan saya ingat, terbaru saja saya diingatkan bahwa Mbah Semorogati makamnya mau atau boleh dibangun. Nah, kebenaran itu pas tahunnya tahun kembar. Ada sejarah yang dulunya itu Mbah Semorogati sudah tertimbun pecah menjadi batu kembar atau namanya gedung kembar. Nah, masyarakat Garuan itu kan namanya gedung kembar untuk tempat memancing. Yang sebelahnya makom Mbah Semorogati kurang lebih 150 meter sampai Sungai Jali, itu namanya batu kembar, padahal itu di Sungai Jali. Sejarah Mbah Semorogati.